Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Fadli di Fakta Populer. Di video kali ini kita akan mendengarkan percakapan atau dialog antara Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis laknatullah. Nah, teman-teman seiman, kita dengarkan bersama percakapan antara iblis dan Nabi Yahya alaihissalam. Jangan di skip ya. Agar tahu seperti apa kisahnya. Dikisahkan, suatu ketika iblis sang musuh Allah, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa binti Maryam serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak berbicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Suatu ketika iblis menemuinya, ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Harts dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah, mintalah. Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya, aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya itu, iblis berkata, kamu meminta sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaanmu itu, hanya saja, aku berharap jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok hari di saat siang. Keesokan harinya pada saat yang sudah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah yang agung, tiba-tiba iblis berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya, jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas, ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya, lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu, apa itu? Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi, aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya kembali bertanya, jelaskan padaku tentang sebuah cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Maaf ya, buat para wanita yang nonton konten aneh gak ada maksud untuk menjelekkan wanita, namun kisahnya sudah seperti ini. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling wara. Nabi Yahya bertanya lagi, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, jerat itu berupa bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Nabi Yahya bertanya, apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu, lalu mereka memainkan musik tersebut dan bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu,
aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya bertanya lagi, telur yang berada di kepalamu itu telur untuk apa? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadah, dan mereka yang wara. Kamu harus menjaga diri dari godaanku seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya kembali bertanya, kemudian untuk apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang saleh. Nabi Yahya berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, ini karena nenek moyangmu, Adam alaihissalam, tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun, namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatiku, aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku, aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang kamu lihat sekarang, kata iblis. Nabi Yahya melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia, hanya kamu satu-satunya yang aku perlihatkan. Nabi Yahya pun berujar, sungguh aku sangat beruntung jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku, yang satu umum dan yang satunya lagi bersifat khusus. Iblis pun menjawab, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya bertanya, terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Iblis pun menjawab, aku khawatir kamu menceritakan hal ini kepada orang lain sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu, dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya berkata, dalam kitab suci, Allah telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka, sementara orang-orang yang sesat kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan pada bola. Keteranganmu kepadaku mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah. Iblis kemudian menjelaskan, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka, aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku, lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian aku ingat dengan wanita sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku, setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya karena mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya bertanya lagi, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia dan dengan apakah kamu menguasai manusia? Iblis menjawab, Allah menciptakan kesenangan dan kesedihan, Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya dan kepadaku saat Adam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan, aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar, sehingga semua itu yang menjadi kecerendungan dan seleraku. Allah juga memberikan pilihan kepada Adam namun Adam memilih kesedihan, ibadah dan yang halal, sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya, sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya, jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa, demikian pula dengan hal ini. Aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku.
Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu, dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Nah, dalam hal ini manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku, oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi si pemilik untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim itu. Itulah kondisiku dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya. Nabi Yahya kembali bertanya, apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakannya zalim? Iblis menjawab, bentuk kezalimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu, padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya? Iblis menjawab, kalau dia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginannya, pilihan dan hidupku. Dia adalah bagian dari diriku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia, karena dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan, dan aku lambaikan dan dia melihatnya. Dengan cara itu dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan kepada siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang kamu miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini padamu. Nabi Yahya kemudian berkata lagi, tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu. Iblis menjawab, ya, tanyakanlah. Nabi Yahya melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau itikat kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal darimu yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda dirimu. Ketika mendengar pernyataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya berkata, apakah itu? Iblis menjawab, kamu adalah orang yang banyak makan, kadangkala kamu terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan pencernaanmu tidak sehat. Kondisimu juga menjadi lemah, mengantuk, malas dan gampang tidur. Kadangkala kamu tidur di saat kamu seharusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari dirimu. Nabi Yahya berkata, dengan kondisiku seperti ini kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku. Iblis menjawab, ya. Nabi Yahya berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Iblis menjawab, kamu tidak mendengarkan apa yang telah aku sebutkan padamu. Aku akan mengiringmu pada sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah, adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai disukai pula oleh manusia. Sebaliknya, kematian,
kebinasaan, kehinaan dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan manusia. Ketahuilah, yang aku benci itu adalah sesuatu yang halal, yang baik serta kesedihan. Yang aku sukai itu adalah sesuatu yang haram dan yang buruk. Nabi Yahya berkata, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, ya, tidak ada lagi kecuali itu. Nabi Yahya kemudian menegaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal itu, iblis menjadi marah dan sedih, sebab Nabi Yahya telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Lalu iblis berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna dari menggodamu. Iblis meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Nah, itulah kisah dialog Nabi Yahya dengan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat untuk direnungi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, komen dan di share. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang halal, serta umur yang panjang, dan senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.